Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, kita akan melakukan pengaturan awal pada WordPress. Nah, sebelumnya di pertemuan selanjutnya, kita sudah membuat atau daftar domain dan hosting pada website pembuatan domain dan hosting yang gratis, yaitu Triple Zero Web Host. Nah, namanya gratis pasti akan ada keterbatasan, salah satunya ketika ada yang mencoba kemarin, ketika mencoba ke halaman configuration itu nggak bisa. Nah, sama minggu kemarin pun saya tidak bisa masuk ke configuration page. Ternyata mungkin ada bermasalah dengan koneksi pada server Triple Zero Web Host. Selanjutnya yang harus kita lakukan untuk melakukan pengaturan awal pada WordPress ini yaitu kita masuk pada domain kita. Kemarin kan namanya triplezerowebhost.com. Nah, terus kita sign in. Kita tunggu. Nah, lalu kita login with Google sesuai dengan modul yang saya kirim kemarin, login with Google, supaya kita nggak usah mengingat-ingat password. Biasanya kalau sudah mengingat password biasanya lupa gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan dari website kita yang ada di Triple Zero Web Host. Nah, kamu klik aja link yang ada di bawah ini. Nah, kita klik linknya, nanti kita akan dibawa ke websitenya. Website kita itu Tekkom. Kalau saya ngerubah jadi Tekkom Jaringan, Teknik Komputer dan Jaringan triplezerowebhostapp.com. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman admin. Caranya kita ketikkan di belakangnya wp strip admin. Nah, ini adalah halaman login untuk masuk ke namanya kalau WordPress itu adalah dashboard ya. Kalau misalkan bahasa lainnya mungkin itu dapurnya, bagian belakangnya untuk kita mengkonfigurasi apa aja postnya dan settingan-settingan lainnya lah. Nah, si username atau email address ini kalau kemarin ketika kamu buat dirubah atau enggak. Kalau misalnya tidak dirubah, biasanya admin, lalu nanti passwordnya. Kemarin password itu harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol ya. Kita login. Kalau misalkan kamu lupa, coba aja lost your password ya. Oke, klik login. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari WordPress ya. Tampilan dashboard dari WordPress. Saya perkenalkan dulu yang bagian atas nih ya. Kalau misalkan kamu mau ngelihat hasil websitenya, kamu bisa klik nama website kita, Tekkom Jaringan kan. Nih, jangan diklik ya, cuma kalau di komputer maksudnya atau di laptop ini gak usah diklik, nanti akan muncul namanya visit site. Ini nanti klik kanan, open link in new tab. Nanti ini akan kelihatan tampilannya ya, tampilan yang sekarang muncul gitu ya. Nah, kurang lebih sama lah di di handphone pun sama. Nah, yang pertama mungkin yang akan diatur adalah, kalau saya biasanya kalau pertama yaitu melakukan pengaturan tema ya. Melakukan pengaturan tema dari WordPress itu biasanya disediakan setiap tahun itu ada update 1 gitu kan. Yang saya pakai adalah template bawaan dari WordPress tahun 2021.
judulnya pun 20 21 20 20 21 21 berarti 2021. Nah terus ini ada 2019 2020 19 berarti 2019. Terus ini 2020 berarti 2020. Nah misalkan kamu mau pilih yang mana, atau misalkan mau tema yang baru, klik aja add new theme ya. Add new theme kamu boleh cari sesuaikan dengan apa yang kamu mau, tapi kayaknya supaya kita lebih mudah, untuk sekarang kita pakainya temanya 2021 aja dulu ya. Nah selanjutnya itu kita harus melakukan pengaturan awalnya ya. Untuk melakukan pengaturan awal ada di setting ya, ini pengaturannya setting. Nah coba yang pertama kita ke general atau pengaturan umum. Oke, nah site title ini adalah judul dari website kita. Misalkan karena ini Tekom jaringan, teknologi komputer dan jaringan, jadi saya kasih judulnya teknik komputer dan jaringan. Terus ada tagline-nya enggak? Tagline-nya misalkan belajar bersama apa ya, belajar bersama TKJ misalkan. Nah WordPress akunnya sudah, biarin, nggak usah dirubah. Terus emailnya nanti apa, terus nah yang lebihnya, nah anyone can register, siapa aja yang bisa login di sini membuat akun gitu, karena sekarang kita latihan ininya nggak usah kita rubah. Terus new user default-nya nggak usah kita rubah juga. Terus ini language-nya ya tergantung kamu, boleh English UK sama United States. Itu coba kita cari Indonesia nih, bahasa Indonesia, tapi saya akan menggunakan defaultnya aja English UK. Nah terus time zone-nya kita atur di Jakarta. Oke, terus ini date formatnya kita mau kayak gimana nih, tulisannya kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini, terserah kamu ya. Atau kamu mau custom juga boleh, ini lihat di sini. Kalau misalkan mau tanggal J kecil gitu ya, kalau mau tahun Y besar gitu ya, tinggal mengikuti yang ada di sini aja. Saya pakai default aja 7 Agustus 2021. Terus untuk time format, karena orang Indonesia itu tidak terbiasa dengan AM PM, saya menggunakan format 24 jam ya, saya pakai yang ini. Oke, terus week start on, ini artinya minggunya dimulai pada hari apa, karena kita orang Indonesia biasanya minggu itu dimulai dengan hari Senin. Oke, lalu lakukan perubahan, save change, simpan. Kita lihat di sini asalnya Tekom jaringan, ini harusnya berubah, tapi kita tunggu dulu sampai loadingnya selesai. Oh ini sudah setting save, nah berarti udah, kita refresh. Nah ini belajar berubah namanya, kasarnya Tekomjar sekarang menjadi teknologi komputer dan jaringan. Sorry, bukan teknologi ya, harusnya teknik. Oke, nanti kita rubah ya, salah bro, ini bukan teknologi tapi teknik komputer dan jaringan. Oke, kita simpan lagi sampai ada tulisan setting save. Nah refreshnya kalau di laptop atau PC F5. Oke, berubah. Ini yang pertama, setting general. Terus yang kedua ada setting atau pengaturan untuk menulis ya. Nah di sini ketika yang pertama ada namanya default post kategori. Ini artinya adalah kategori yang akan dipilih secara default ya, secara apa ya, standar gitulah ya. Default itu standarnya si tulisannya itu akan disimpan di mana atau dikategorikan apa. Karena saya belum membuat kategori, pasti di sini unkategoris. Jadi ini settingnya biarkan saja. Terus di sini default post formatnya kita pakai standar aja. Jadi ketika kita mau bikin post, formatnya mau apa, mau ke lebih video atau ke lebih galeri dan segala macam. Jadi tapi kalau saya nggak ngerubah lah, ini udah standar aja.
Nah ke bawahnya sama, tidak ada yang saya rubah ya, nggak ada yang saya rubah di sini. Nah selanjutnya kamu klik save change. Oke, setting save berarti udah kesimpan, sebenarnya kayak nggak ada yang kita rubah ya. Terus selanjutnya reading berarti pengaturan membaca. Nih di sini your homepage display. Homepage display itu adalah tampilan awal ininya, mau post yang terakhir atau kita nanti akan membuat static page. Nah untuk sekarang kita menggunakan aja your last post atau post terakhir, karena ya belum ada apa-apanya, baru kita mulai ya. Kita pilih ini aja dulu. Terus di sini ada pengaturan berapa banyak post yang muncul ya, misalkan 10 post, kalau 10 post nanti akan banyak ke bawah gitu kan, nggak enak, misalkan kita batasi jadi 5 gitu ya. Oke, terus di sini feednya mau berapa? Nah di sini standarnya si feed itu 10, jadi kita biarin aja. Lalu di bawah ada pada setiap post itu nanti mau full text atau singkatan atau singkat gitu ya. Nah jadi biar lebih enak sebenarnya kalau kamu ikutan Google AdSense untuk WordPress ya bagusnya kita pakai excerpt atau singkatan. Dan juga ini berlaku supaya tidak terjadi pembajakan tulisan gitu ya. Nah selanjutnya ini search engine visibility. Ini kalau misalkan kita nggak mau ke detect oleh search engine, nanti ini kita checklist ya. Kita checklist kalau tidak mau. Kalau mau ya udah, yang penting yang ada orang yang baca juga nggak apa-apa, ya udah berarti ini hilangin checklistnya. Kalau sudah klik save change. Lalu selanjutnya ke pengaturan discussion atau diskusi. Nah pengaturan diskusi ini biasanya ini tuh semacam settingan jika ada komentar dan segala macamnya gitu ya. Nah, di sini kayak ini default post setting atau standar defaultnya, ada notify enggak. Nah dari setiap apa post gitu kan, terus apakah diizinkan enggak ada notifikasi dari blog lain gitu ya. Terus diizinkan enggak kalau orang untuk melakukan komen di post kita gitu. Kalau misalkan yang tidak diizinkan berarti kita tinggal uncentang aja, tapi kita sekarang pakai settingan default aja, kita centang semuanya. Nah untuk selanjutnya kita menggunakan settingan standarnya, settingan defaultnya, jadi nggak usah kita rubah ya, semuanya sama. Oke, nah sebenarnya kita bisa melakukan disallow, itu tidak boleh ada komen, kayak misalkan komen yang tidak diperbolehkan, jadi kita bisa masukin kata-katanya di sini gitu ya. Terus avatarnya ya show aja, munculin gitu. Terus ya ada selanjutnya lah di sini, nanti default avatarnya mau kayak gimana ya. Nah, kalau sudah set. Nah selanjutnya pengaturan permaling ya. Permaling itu link ya, misalkan nih ini permaling. Nah ini permaling ya, kalau misalkan kita klik hello world nanti akan muncul permaling. Ini permalingnya, kamu nanti permalingnya mau kayak gimana, mau ada tahun atau enggak gitu misalkan. Nah boleh kamu ngatur di setting terus permaling. Nah saya biasanya pakai custom, ada tahun ada bulan ya. Di sini dari kasih tahu misalkan mau ada menit, detik, jam, bisa banget gitu. Misalkan saya nggak mau ribet lah, saya maunya post name aja gitu. Jadi ketika postnya namanya di sini hello world, maka ditulisan cuma garis tekom jaringan garis miring hello world, jadi nggak ada tahun nggak ada bulan. Itu terserah kalian, nggak apa-apa ya. Dan saya nggak ngerubah di sini, biarin aja. Lalu selanjutnya ada setting untuk privacy.
kalau misalkan kita mengizinkan orang untuk membuat akun di website kita, lebih bagusnya kita membuat privasi, misalkan nggak boleh ngapain, apa yang harus dilakukan dan segala macamnya. Kita kalian boleh nanti bikin create privasinya ya, boleh create privasinya, nanti tulisannya apa aja, next get started. Nah, di sini nanti ada privasi polisi itu adalah kebijakan ya, kebijakan. Jadi kebijakan privasinya apa aja ya, misalkan komen nggak boleh ngapain gitu, dan medianya harus apa, yang tidak boleh kenapa. Nah, ini boleh kamu buat page-nya tentang si privasi. Tapi kalau misalkan tidak ada keanggotaan, ya udah privasinya nggak usah kita rubah. Karena saya tidak ada keanggotaan, maka privasinya saya biarkan saja. Oke, nah ini hasil dari setting kita. Ini intinya kita udah punya website ya, meskipun belum ada isinya. Intinya si websitenya sudah mengudara. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Nah, tugas kalian adalah kalian coba semuanya, terus saya minta kamu coba ya. Kalau udah coba, kamu masuk ke website kamu, nih website kayak gini, lalu kamu screenshot, tapi harus terlihat URL-nya, karena saya mau berkunjung, saya mau nyoba masuk ke website kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.